Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu edisi 14 September 2024. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang besar, sehingga kami bisa menikmati istirahat kami malam tadi dan kami boleh bangun dengan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di tengah-tengah dinamika kehidupan kami menyediakan diri dan kami menikmati kehadiran-Mu. Kami rindu menikmatinya ya Tuhan, sehingga kami boleh terhibur, dikuatkan, dan kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Engkau. Di tengah-tengah kelemahan kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih dalam pembahasan tentang peribadatan Minggu. Hari ini kita melihat sebuah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Bahwa benar ada sebutan rohaniwan atau hamba Tuhan atau para pendeta dengan jemaat awam. Pembedaan itu terjadi karena ada seseorang yang secara formal menerima pendidikan teologi, kemudian dia melayani di satu tempat ya sepenuh waktu, entah itu di gereja ataupun di sekolah, dan orang itu kemudian mendapatkan tunjangan ataupun dukungan kehidupan dari gereja atau instansi tertentu. Sementara ada yang orang Kristen lain yang tidak melakukan hal itu, sehingga kemudian mereka disebut sebagai jemaat awam, orang Kristen awam gitu ya. Nah, apa dibalik saya melihat Bapak Ibu Saudara dalam perbedaan ini kemudian menunjukkan ada dinamika tertentu, ada anggapan-anggapan yang sebenarnya keliru begitu ya. Mengapa? Karena kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam gereja kita, ataupun Bapak Ibu Saudara juga melihat dalam gereja yang lain, dua pembedaan itu kemudian membuat kehidupan bersama umat Kristen, orang percaya di sebuah gereja itu menjadi pendeta sentris. Atau rohaniwan itu dianggap sebagai segala-galanya yang harus bisa semuanya, harus bisa menguasai segala sesuatu. Sementara jemaat, ya biarlah mereka fokus dengan kehidupan mereka. Benar bahwa seorang rohaniwan memang dianggap atau harus melebihi ya dalam segala hal, kerohanian, kemampuan organisasi ya dan seterusnya, konseling, pastoral dan segala sesuatu yang lain begitu ya, dibandingkan dengan jemaat awam. Tapi kita akan menemukan satu masalah, satu dinamika yang tidak mudah ketika kita mengingat peribadatan Minggu dan pelayanan gerejawi yang kita lakukan. Pembedaan itu kemudian menunjukkan ada dinamika di mana ketika segala sesuatu itu harus dikerjakan ya oleh rohaniwan yang ada. Sementara sebagai jemaat merasa berhak untuk menerima, berhak untuk menuntut, berhak untuk mendapatkan. Saya sedih sekali Bapak Ibu Saudara ketika ada komentar dari seseorang yang pernah saya jumpai dalam pelayanan saya ya, bahwa saya kan sudah kasih persembahan, apa yang dikasih gereja sama buat saya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saya komentar ini tidak menunjukkan sebuah kesadaran
bahwa itu adalah sebuah persembahan. Suatu hal yang kita persembahkan kepada Tuhan tidaklah bersifat transaksional, baik antara kita dengan Tuhan maupun antara kita dengan gereja. Satu bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Meskipun Petrus menggunakan kata kamulah, tetapi kamulah itu tidak merujuk kepada satu orang hamba Tuhan saat itu, tidak merujuk kepada satu orang pemimpin gereja pada waktu itu, tidak. Tetapi kamulah ini merujuk kepada semua orang percaya. Tetapi kamulah imamat yang rajani. Berarti saya dan Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta dengan Bapak Ibu Saudara adalah sama-sama imam, imamat yang rajani. Seorang imam, Bapak Ibu Saudara, berhak atau bertanggung jawab juga untuk melayani Allah, membawa persembahan kepada Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami identitas kita ini, maka Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu majelis, mereka adalah jemaat juga. Para rohaniwan mereka adalah jemaat juga. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang jemaat biasa yang tidak menyandang jabatan gerejawi ataupun juga kependetaan atau sebagai rohaniwan juga adalah seorang imam bagi Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai karena pembedaan yang kita buat di awal tadi itu menghilangkan atau menekan identitas kita yang sebenarnya di hadapan Allah sebagai imamat yang rajani. Jadi baik yang kita sebut sebagai jemaat awam maupun para rohaniwan, mereka adalah imamat yang rajani, imam bagi Allah. Identitas imamat yang rajani itu Bapak Ibu Saudara dikatakan oleh Petrus di bagian selanjutnya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga firman Tuhan ini memiliki implikasi bagi kita. Bagaimana kita terlibat di dalam peribadatan minggu? Sekalipun kita hanya duduk dan berdiri di kursi jemaat, bukan berarti kita bersikap pasif, hanya mengikuti alur liturgi, duduk kemudian berdiri, foto, ada litani, kita saut-sautan jawab sama pendeta begitu ya, sama pemimpin atau pembawa firman atau dengan liturgos. Artinya spirit kita, kerinduan kita Bapak Ibu Saudara memang seharusnya itu tampak dalam bagaimana kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Bukankah ketika kita bersukacita, ketika kita bersyukur karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu Bapak Ibu Saudara, itu akan tampak di dalam ekspresi kita, di dalam bagaimana kita beribadah. Implikasi yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah partisipasi kita di dalam pelayanan gerejawi. Saya berharap tidak ada di antara kita yang masih memiliki atau masih mempertahankan anggapan bahwa pelayanan gerejawi adalah diperuntukkan bagi mereka yang punya kerinduan atau mereka yang memiliki jabatan gerejawi. Bukankah tadi sudah dikatakan firman Tuhan bahwa setiap kita adalah imamat yang rajani? Artinya ketika kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus,
tapi tidak ada kerinduan untuk melayani dengan sepenuh hati dalam praktek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita sebenarnya juga sah untuk mempertanyakan, betulkah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh? Bukankah ketika kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian kita tidak dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau ketika kita bahkan tidak punya kerinduan untuk melayani Tuhan dengan berbagai apapun alasannya, kita sedang menyangkal identitas kita sebagai imamat yang rajani itu. Kita sedang menyangkal identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita sedang menyangkal identitas kita sebagai orang yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang. Sedih sekali rasanya ketika seseorang atau ada orang yang mengaku dia percaya kepada Yesus Kristus, tapi kemudian karena merasa tidak nyaman beribadah di gerejanya sendiri, dia bukan hanya tidak mau melayani di gereja itu, tapi dia juga bahkan bergereja di tempat yang lain. Pindah ke gereja lain itu sangat mungkin terjadi, tapi dengan alasan-alasan tertentu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau alasannya hanya sekadar bahwa saya nggak nyaman ya dengan ibadah di gereja ini misalkan, karena liturginya, karena pemusiknya, karena hal-hal lain yang tidak prinsipil, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita renungkan kembali anggapan-anggapan kita sandingkan dengan firman Tuhan hari ini yang menyatakan bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan, setiap kita adalah imam bagi Allah. Bagaimana itu akan mempengaruhi cara beribadah kita esok hari, Bapak Ibu Saudara? Dahulu Israel telah gagal menjadi imam yang memberitakan nilai-nilai, yang memberitakan kasih setia Allah kepada dunia yang terhilang itu. Itulah panggilan Tuhan kepada bangsa Israel, tapi mereka kemudian gagal. Apakah kita juga akan gagal memenuhi panggilannya? Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk setiap kita sebagai pribadi dapat hadir dengan kesungguhan hati dan dengan segenap persembahan diri kita untuk menjadi imamat yang rajani, yang menghidupi hati sebagai seorang hamba, yang terlibat dengan segenap keberadaan dirinya penuh kesadaran dalam ibadah yang dilakukan, ibadah minggu yang dilakukan, maupun juga di dalam pelayanan. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami sebagai manusia, kami tidak mau menggunakan alasan itu untuk tidak terus mempersembahkan diri kepada Engkau, Sang Sumber pertolongan kami. Ajar kami terus ya Tuhan dengan kesungguhan hati berserah diri kepada Engkau, menyerahkan diri dan hidup kami kepada Engkau bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi pertumbuhan gereja kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi alat yang Tuhan pakai mencerminkan kemuliaan-Mu dan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dengan cara hidup kami yang benar. Demi Kristus kami berserah diri. Amin.